Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita berjumpa melalui video pembelajaran ya. Kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu pecahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang operasi hitung pecahan. Nah, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang cara mengurutkan pecahan dan cara mengubah pecahan. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan itu ada yang bentuknya tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, sekarang kita akan mempelajari mereka semua. Nah, yang pertama untuk penjumlahan pecahan. Nah, dalam penjumlahan pecahan kita harus menyamakan penyebutnya dulu untuk menjumlahkan mereka. Misalkan di sini penyebutnya 2, di sini 3. Berarti mereka tidak boleh dijumlahkan. Ya, mereka harus bentuknya sama. Nah, cara untuk menyamakan penyebut itu adalah dengan mencari KPK 2 dan 3 ya. KPK 2 dan 3 itu berapa? Nah, sekarang kita cari menggunakan perkalian 2. Kita tulis ya, 2 sama dengan, tuliskan perkalian 2-nya. 2, 4, 6, 8, 10 ya, cukup sampai 5 aja. Perkalian 3, 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, di sini apakah ada yang sama angkanya? Oh, ternyata ada, yaitu 6. Di sini juga 6. Berarti penyebutnya mereka itu sama dengan 6. Nah, setelah ini kita cari tahu 2 ini dikali berapa supaya dia bisa menjadi 6. 1, 2, 3. Oh, berarti 2 dikali 3. Jika 2 dikali 3, maka pembilangnya 2 itu juga dikali 3. Nah, jadi 3 kali 1, 3. Kemudian 3 dikali berapa supaya dia menjadi 6? Oh, ternyata dikali 1, 2. 3-nya kali 2. Pembilang dari 3 juga dikali 2. Berarti 2. Nah, hasilnya ini berapa? Untuk pembilang itu kita tambahkan seperti biasa. Tapi untuk penyebut ini tetap ya, nggak usah ditambah. Jika di sini penyebutnya 6, kita bisa langsung tulis dia 6. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2, 5. Jadi jawabannya adalah 5/6. Nah, untuk pengurangan sama juga anak-anak seperti penjumlahan. Kita harus samakan penyebut dulu ya. Di sini 3 dan 8. Belum sama ternyata ya. Kita harus samakan dulu, cari kelipatannya atau cari KPK-nya. Kita tulis perkalian 3. 3, 6, 9, 12, 15. Oke, kita tulis sampai 5 dulu. Untuk perkalian 8. 8, 16, 24, 32, dan 40. Apakah sudah ada yang sama? Oh, ternyata belum. Kita lanjut tulis perkalian 3-nya. 15, 18, 21, 24. Apakah sudah ada yang sama? Oh, ternyata sudah, yaitu 24. Nah, sekarang kita cari tahu 3 dikali berapa supaya jadi 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata dikali 8. Berarti kita kalikan 8 3-nya. Pembilangnya dari 3 juga dikali 8. Untuk 8 dikali berapa supaya jadi 24? 1, 2, 3. Oh, ternyata kali 3. Kita kalikan 3. Pembilangan juga kalikan 3. Nah, di sini kita tulis dulu penyebutnya, anak-anak. Ya, penyebutnya itu adalah 24. Ini 24 sama dengan juga 24 dia. Karena sama seperti penjumlahan, ini penyebutnya tetap. Nah, sekarang kita kalikan. 2 dikali 8, 16. 5 dikali 3, 15. Dikurang 1 ya. Untuk pecahan campuran juga seperti itu. Untuk pecahan campuran kita harus ubah dia dulu ke dalam pecahan biasa, baru kita bisa menjumlah atau menguranginya. Nah, sekarang untuk perkalian.
Nah, untuk perkalian agak berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita harus mengalihkan dia seperti biasa. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ya, kita kalikan. 12 kali 3 itu adalah 36 per 15 kali 4 60. Nah, ini bisa kita sederhanakan anak-anak. Sama-sama dibagi 6. Jadinya 6 per 10. Oh, bisa dibagi lagi 2. Jadinya itu adalah 3 per 5. Nah, ini cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua kita bisa menggunakan dengan mencoret-coretnya, ya. Mencoret-coret mereka. Yang ini dicoret dengan yang ini, ya. Apakah bisa? 3 dengan 15 sama-sama dibagi berapa? Oh, ternyata mereka sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1. 15 dibagi 3 berapa? 5. 12 dan 4 sama-sama dibagi berapa ya? Oh, ternyata sama-sama dibagi 4. Coret 1, coret 3. Jadi hasilnya 3 per 5. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian untuk pembagian. Nah, untuk pembagian ini di sini Mister menyisipkan yang pembagian menggunakan pecahan campuran. Oke, kita lihat. Kita jika mendapatkan soal seperti ini, kita harus samakan dulu dia bentuknya. Nggak boleh penjumlahan pecahan itu nggak boleh bentuknya berbeda. Nanti nggak bisa kita jumlahin, ya. Kita harus samakan dulu. Misalnya kita akan buat dia ke pecahan biasa. Ubah 21/3 ini ke pecahan biasa. Jadinya 2 dikali 3 6 tambah 1 7. 7 per penyebutnya 3 dibagi 7 per 9. Nah, sekarang jika dia merupakan pembagian, maka tandanya akan berubah. Ingat, dia kalau pembagian tandanya akan berubah. Jadi 7/3 ini tanda bagi akan berubah menjadi tanda kali. Kemudian pecahannya ini yang paling belakang akan berubah tempat. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Begitu ya. Jadi 7/9 jika dibalik adalah 9/7. Nah, sekarang sama seperti tadi, kita coba coret-coret ya. Nah, 3 dengan 9 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3. Tuh. Ya, 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. 7 dengan 7 sudah jelas sama-sama dibagi 7 ya, sisa 1 1. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, seperti ini anak-anak. Ya, Mister sisipkan lagi satu contoh tentang penjumlahan pecahan campuran. Misalnya Mister punya pecahan 2 1/5 ditambah 7/9. Oke. Nah, ini kita harus ubah dia dulu ke pecahan biasa supaya kita bisa menyamakan penyebutnya, ya. Oke, diubah dulu. Ini jadi pecahan biasanya berapa? 11/5 ditambah 7/9. Nah, berapa dia? Supaya sama-sama angkanya, cari kelipatannya. 9 dengan 5 45. Oke. Ya, 45. 5 dikali berapa supaya jadi 45? Oh, kali 9. Berarti 99. 9 kali berapa supaya jadi 45? Kali 5. Berarti ditambah. Ya, 35 ditambah 99. Oke, 35 tambah 99. Kita orak-orak dulu ya. 35. Oke, 9 tambah 5 14. Simpan 1. 9 tambah 1 10 tambah 3 13. Jadi 134/45. Nah, jika pecahannya itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita harus ubah mereka dulu ke dalam bentuk pecahan campuran, ya. Sudah jelas. Caranya mengubah adalah dengan membagi mereka. Pembilang dibagi penyebut.
134 dibagi 45. Nah, 45 dikali berapa? Dekat dengan 130. Dikali berapa? 2 ya. Yaitu hasilnya 90. Dikurang. Ini 4. 13 kurang 9 berapa? 4 ya. Jadi hasilnya 44. Jadi hasilnya itu adalah ini sebagai bilangan asli 2. Ini sebagai pembilang 44 per 45. Ya, seperti itu anak-anak ya untuk materi kali ini. Nah, supaya kita lebih paham, Mister akan kirimkan anak-anak soal untuk dijawab ya. Jadi dicermati soal tersebut. Oke, sekian dan terima kasih.